usia sedemikian rupa sehingga ini ditanam varietas yang kemudian umurnya cepat ya, sehingga kemudian berwarna kuning lebih cepat daripada yang hijau. Yang sini tidak ditanami, yang di sini ditanam varietas yang berwarna hitam. Nah, sebabnya sehingga membentuk struktur seperti ini. Ketika yang melihat itu kita yang bergerak di bidang fitopatologi, kita akan melihat ketika mengamati itu, wah ini ini kena wereng tunggrung wereng yang membawa tunggrung. Oh ini sebenarnya hawar daun. Itu tergantung yang ngamati wereng fitopatologi orientasi sini langsung misalnya. Coba kalian bawa teman kalian dari yang tanah, wow ini kurang nitrogen, ini yang sebelah sini nih, dari yang putih ini kelebihan fosfat ini. Begitu seterusnya sampai kemudian Anda membawa teman Anda dari isi, wah ini luar biasa ini adanya lukisannya ini pasti dicat dengan cat yang kompatibel dengan tanaman. Nggak tahunya ini karya seni yang dibuat oleh seniman Jepang itu di pedesaan yang sawah-sawahnya masih luas itu. Coba nanti kalian bisa melihat contoh-contoh lain, art of Japanese rice field, seni sawah di Jepang, gambarnya macam-macam. What is observed depend who is looking. Ini salah satunya. Sudah kita lihat lagi kenapa bisa sampai pada kesimpulan what is observed depend on who is looking. Nih yang seperti ini. Lagi-lagi apa yang diamati tergantung siapa yang mengamati. Ini lagi-lagi seperti tadi saya sampaikan, kalau kita mahasiswa pertanian ke lapangan deh. Mahasiswa pertanian itu di UGM ya, nggak tahu di fakultas lain kalian yang dari yang dulu S1-nya bukan UGM, pernah nggak diajak bareng-bareng ke lapangan gitu? Kalau di UGM di awal-awal kuliah itu dibawa ke PT Pagilaran. Di sana ada perkebunan teh, perkebunan macam-macam, dikenakan kondisi lahan desa, tapi tidak di sawah. Di sana ya, artinya mengenakan itu. Nah, kalau kalian ke lahan yang seperti ini, seperti tadi saya sampaikan, dari satu prodi saja, prodi fitopatologi, pasti membacanya atau mengamatinya akan seragam deh. Paling tidak banyak kemiripannya deh. Cerita tentang wah ini patogennya mati, ini patogennya klenger, orang Jawa bilang klenger itu setengah mati, populasi patogennya menurun tajam kalau seperti ini. Mungkin yang di tetangga ini masih bisa bertahan dan seterusnya. Yang menekuni bakteri akan ngomong tentang bakteri, yang menekuni jamur akan ngomong tentang jamur, yang menekuni virus akan melihat ini masih ada gulma, ini masih virusnya masih bertahan meskipun ini kering. What is observed depend who is looking. Apa yang diamati ternyata tergantung siapa yang melihat dan seterusnya. Anda kemudian bisa kemudian membuat cerita tersendiri. Seperti ketika melihat ini kembali ke sini tadi, ini baru satu orang fitopatologi. 2 prodi, ya, ini Departemen HPT mengajak mahasiswa S2 Hama dan S2 Fito ke lahan yang seperti ini atau yang seperti ini, ceritanya kan beda. Kalian dengan teman kalian yang dari Hama kan beda ngomong. Yang di sini, wah ini bisa untuk sembunyi serangga, bisa untuk sembunyi wereng dalam waktu tertentu masih bisa eksis di sini. What is observed depend who is looking. Itu baru satu departemen, belum satu fakultas. Nanti temanmu dari ilmu tanah ceritanya beda, temanmu dari sosial temannya beda, dan seterusnya. Ini menekankan bahwa what is observed depend who is looking. Apa yang dia mati tergantung siapa yang mengamati, pentingnya pengamatan. Nah, ini cerita yang mungkin agak jauh tapi juga memberikan ya misalnya. Ketika kalian masuk ke department store ya, masuk ke mall begitu, ini ekstrim ya, maaf ya, ini kenyataan ini, men shopping pattern pula. Kalau laki-laki belanja itu kayak gini, masuk set apa perlunya, selesai keluar.
Kalau ini yang woman shopping pattern. Kalau perempuan belanja, masuk, maksudnya lewat mana masuk, muter ke sini, kembali ke sini lagi, terus begitu nggak gar-garan, lalu keluar. Ini what is looking depends, what is observed depends who is looking. Nah, laki-laki ya pengen beli sepatu ya langsung sepatu selesai sudah. Perempuan beli sepatu lihat dompet, lihat sendal, lihat baju dan seterusnya. Itu kan begitu masuk ketika ada yang sudah berkeluarga atau belum. Kalau sudah kalau belum ya sama temen deh, sama temen atau sama saudara yang lebih jenis, yang satu lagi atau perempuan pasti beda. Itu yang laki langsung ke bagian sport, yang cewek langsung ke baju, langsung ke parfum. Ya parfum bisa dua ya, bisa seksual ya, artinya bisa laki bisa perempuan ke sepatu, baju perhiasan, laki-laki ya ke sport, sepatu. What is observed depend how is looking. Ini lebih menekankan lagi bahwa pentingnya. Nah, ini juga ya, tadi seperti saya sampaikan di depan. Ini kalau nanti atau saya nggak tahu ya, sekarang mahasiswa sekarang itu, soalnya mahasiswa pasca sekarang itu, terutamanya S2 itu banyak yang fresh graduate, jadi mungkin belum berkeluarga ya. Kalau berkeluarga, kalau belanja ini, para suami itu kayak gini, polanya itu. Istrinya kemana ini? Kalau ke department store atau ke itu, ya ini asik bolak-balik pakaian dan lain sebagainya, dan tadi polanya nggak karu-karuan tadi ya, sehingga suami lebih cenderung duduk-duduk saja di luar. Kalau yang satu mengamati belanjaannya sampai detail, teliti begitu, wah ini jelek, pindah sana, kembali lagi ke sini belinya. Itu dia cenderung ke sini. What is obsessed depend wisely. Nah, tadi ya, tergantung siapa yang mengamati. Kemudian observer, pengamat, peneliti itu harus bagaimana ini sebentar. Kok sepertinya ada yang kelewat? Tidak. Observer, pengamat, peneliti itu harus be paying attention. Harus betul-betul memperhatikan. Memperhatikannya seperti apa? Memperhatikannya ya, kalian sudah melakukan pengamatan kan, Anda sudah mendesain penelitiannya, bahannya pakai ini, kemudian metodenya seperti ini, kalau pakai equipmentnya harus seperti ini dan sebagainya, maka Anda punya mengharapkan betul bahwa hasilnya seperti ini. Meskipun kemarin saya sampaikan bahwa kita harus tetap ready for unexpected. Kita harus tetap alert, tetap siap dengan hal yang unexpected. Artinya apa? Ketika siap pada yang unexpected dan expected, kita harus be paying attention. Harus betul-betul penuh perhatian. Sehingga pada saat pengamatan itu sebenarnya nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun ya. Artinya waktu itu betul-betul didedikasikan untuk pengamatan, mencatat segala macam yang ada pada saat pengamatan itu. Dengan demikian, their life must not be consciously treated. Sehingga pada saat pengamatan itu tidak boleh ada risiko-risiko terjadi apapun yang membahayakan ya. Apa misalnya ketika Anda pengamatan di laboratorium, pastikan di lingkungan sekitar situ, katakan botol-botol berisi alkohol atau bahan-bahan yang mudah pecah, itu bebas dari situ. Artinya Anda dalam area terbatas yang itu safe ya. Tidak ada kabel listrik yang bocor misalnya, itu harus segera diisolasi yang terkelupas dan sebagainya, jangan sampai kesetrum gitu ya, jangan sampai kemudian kita menumpahkan cairan dan lain sebagainya. Kalau di laboratorium, kalau di rumah kaca ya pastikan kondisinya betul-betul selamat ya. Misalnya kalau hujan lebat itu nggak ada kebocoran, tidak membuat kalian menjadi sakit, kemudian tidak ada ini. Saya malah jadi ingat yang rumah kaca, hati-hati dengan rumah kaca kita di HPT itu sebenarnya
nggak layak rumah kacanya, tapi karena punyanya itu ya dipakai. Itu ada selokan yang sangat dalam ya. Saya nggak tahu udah ditutup apa belum itu. Itu hati-hati betul, karena kalau kejeglong, kalau kita salah langkah bisa masuk ke situ akan fatal. Mudah-mudahan sudah ditutup begitu ya. Sehingga pastikan ketika kita mengamati, apalagi di lapangan, kita mengamati di lapangan, tiba-tiba di belakang ada kambing jerutut itu kan bahaya itu. Pastikan bahwa itu consciously, not be consciously in danger. Jadi tidak dalam ancaman bahaya apapun, pastikan itu. Kemudian their prime necessity must be satisfied. Nah ini kalau puasa ya hati-hati. Ada pengamatan itu butuh energi ya. Bahwa energi itu tidak selalu kita mengangkat-angkat yang berat. Berpikir itu energinya luar biasa itu, menguras energi yang sangat luar biasa. Sehingga kebutuhan utamanya itu apa sih? Ya kalau kita kebutuhan utamanya ya energinya harus full gitu ya. Kalau lapar jangan mengamati ya. Nanti bias itu. Artinya nah ini Anda di fase yang menguntungkan ini karena di bulan puasa Anda belum sampai pada tahap riset pengamatan gitu ya. Nanti meskipun saya yakin di antara kalian nanti ada yang menjalankan niat untuk puasa Daud itu tadi ya, atau puasa di hari tertentu dan sebagainya. Tapi berdasar pengamatan pastikan fit dan tidak mikir yang lain. Itu jangan sampai ketika mengamati yang tiba-tiba pingsan karena kelaparan begitu ya. Itu tidak perlu. They must not be taken by surprise. Artinya apa? Artinya itu tadi, kalau kita tidak siap dengan yang unexpected, maka ketika kita mengamati kita akan heran. Herannya itu hanya sebatas heran. Surprise hanya sebatas, waduh, kok bisa kayak gini? Karena kita tidak siap dengan yang mestinya disikapi dengan bahwa iya keluarnya seperti ini ya. Dan kembali ini kan tadi saya sampaikan, kembali ke M dan N. M yang pertama dan materialnya sudah benar, metodenya juga benar. Dulu equipment yang saya pakai itu sudah memenuhi standar. Kenapa seperti ini? That is the facts, itu adalah fakta, itu adalah data. Jadi must not taken by surprise. Termasuk yang expected sekalipun, ternyata yang saya lakukan benar ini, hasilnya seperti ini. Hati-hati ya, artinya bahwa itu tetap saja kembalikan lagi kepada desain sebelumnya, kembalikan lagi kepada M dan E, E-nya equipment ya. Betul ya. Nah itu ya general principle dari observation tadi yang pertama harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Karena ada hal-hal lain yang nanti kita lihat ya, ada cuma yang di slide yang lain. Kemudian be paying attention, harus fokus di situ, harus enggak dalam kondisi bahaya, tidak boleh lapar. Prime necessity must be satisfied. Artinya keperluan atau kebutuhan yang utama itu sudah dipenuhi. Termasuk apa? Termasuk gini. Kita itu kan multitasking ya. Ketika Anda riset, Anda melakukan pengamatan itu, Anda tidak akan lepas status Anda sebagai anak kos yang pertama. Tidak lepas Anda sebagai anak orang tua. Tidak lepas Anda sebagai siapapun. Sehingga ketika melakukan pengamatan itu, kewajiban seperti itu diselesaikan dulu. Misalnya Anda janji call sama mama, sama ibu ya. Ini saya jadi ingat ini, kalau ibu masih sugeng, masih sehat, masih hidup, itu calling beliau sesekali gitu ya, syukur kerap akan membawa ketenangan. Kalau ada kewajiban itu selesai dulu baru Anda mengamati. Sehingga pada pengamatan itu tidak punya tanggungan yang lain-lainnya. Kalau di laboratorium itu yang sering terjadi, mahasiswa melakukan pengamatan sementara disambi itu apa? Sambil memanaskan media
Iya, untuk the next eksperimen. Padahal media yang dicairkan itu berada di pantry yang jaraknya cukup jauh. Gosong tahu ya. Itu kan bahaya, nanti bisa. Atau kemudian ketika ada sedang konsentrasi melihat di bawah mikroskop atau mengukur optical density atau running PCR dan ada hasilnya begitu, tiba-tiba ingat, aku memanaskan media itu masih untung dibandingkan bau apa ini langsung bagus, itu nggak boleh. Yang lainnya harus retesting, kewajiban lain harus diselesaikan dulu. Avoid subjective error, hindari keputusan yang subjektif, kesalahan yang subjektif. Subjektif itu gimana? Subjektif itu ya tidak sesuai dengan fakta. Fakta itu merupakan jawaban dari objek yang kita terima. Kita kasih sukrosa, dia lebih gemuk. Dikasih dektrosa, menjadi kurus, koloninya menjadi kecil-kecil, sporanya menjadi ceking gitu. Kok bisa begitu ya? Nah itu respon. Ketika kasih sukrosa kok malah sporanya ceking, itu respon. Berkali-kali saya sampaikan karena ini sering terjadi pada mahasiswa. Avoid subjective error. Ini Goethe ini adalah seorang filsuf mengatakan, we see only what we know. Kita itu melihat hanya yang kita tahu. Yang kita tahu saja itu yang kita lihat itu. Jadi ketika Anda melihat di bawah mikroskop mengukur kadar atau konsentrasi DNA dengan nanodrops nanti ya, atau membaca band-band yang terlihat pada elektroforesis. Tahunya ya itu ada band muncul sudah. Jangan kemudian mengira-ira yang lain. Contohnya apa? Bahwa yang kita lihat itu hanya yang kita tahu saja. Sementara yang kita tidak tahu itu ada banyak di sana. Yang pertama, cinema film depicting a lion chasing a negro. Kalau kalian melihat film, senang ya melihat film. Wah, senang. Film fantasi, film kalau yang laki-laki ya film yang banyak tensionnya itu ya, banyak perkelahian, banyak hal yang ekstrim, senang sekali. Tapi apa ya begitu sebenarnya? Tidak, kita hanya ditipu sebenarnya. Kita hanya ditipu oleh industri film itu. Film-film Tiongkok ya yang menceritakan zaman dulu ahli naik kuda bisa melayang, apa benar seperti itu? Yang kita lihat itu yang hanya kita tahu, oh iya dia bisa melompat, bisa naik kuda cepat sekali. Kalau kalian pernah nonton film filmnya Steven Spielberg, yang kaitannya dengan bisa naik mesin di antara pepohonan gitu, luar biasa, pintar sekali. Bukan. Spiderman bisa terbang di sana kemari, enggak juga itu. Jackie Chan bisa merambat ke atas, jatuh dari ketinggian yang sekian itu. Enggak. Yang kita lihat itu apa yang kita tahu, yang tidak kita ketahui banyak. Demikian juga dalam penelitiannya, yang kita lihat itu yang kita amati, yang kita tahu saat itu saja. Di samping itu, di belakang itu apa sebenarnya yang terjadi, itu nanti yang fungsinya di dalam struktur tesis itu ada ini. Struktur tesis itu nanti di struktur juga di struktur penulisan ilmiah, kalian semester ini apa semester depannya kan ada ini introduction, material and methods, result and discussion. Result and discussion ada yang jadi satu bab, ada yang dipisah. Yang RR dulu, result dulu, di discussion. Result ini yang kita lihat itu saja. Subjektifnya jangan ikut. Nanti yang di discussion, kok bisa begitu, nanti dibicarakan di sini. Contoh lain untuk menghindari error subjektif itu ini yang lucu ini. Lucunya gimana?
Taste of diabetic urine. No, judulnya saja membuat kita jijik ya. Taste itu kan rasa. Rasa diabetic urine. Diabetik itu kan kadar gulanya tinggi. Gula itu identik dengan apa? Identik dengan manis. Berarti kalau orang yang menderita diabetes itu darahnya manis, urinnya manis. Nah, ini untuk memberikan contoh jangan sampai ada sebagai error. Itu ada profesor di kedokteran hewannya sedang meneliti tentang diabetes pada anjing. Dia membawa urin dalam mangkok ini ya, urin anjing yang kena diabetes itu. Dia cerita panjang lebar, bukan cerita, kuliah panjang lebar terkait dengan diabetes, penyebabnya, ciri-cirinya, karakteristiknya, kemudian apa yang bisa dilihat pada beberapa bagian tubuh hewan itu. Sampai pada urinnya ini pasti mengandung gula kalau kena diabetes. Karena mengandung gula berarti manis. Apa yang terjadi? Maaf ya, agak menjijikkan ini. Dokter itu mencelupkan jarinya ke ini ya, celupkan jarinya ke sini, celupkan, terus semua yang melihat jijik itu. Bahkan ini cerita seperti ini pun saya yakin kalian dan saya juga yang menceritakan jadi jijik. Manis, dia bilang begitu. Oh benar, ini dia. Terus dia menawarkan pada mahasiswanya, ayo kalian berani enggak? Buktikan. Kalian sebagai mahasiswa juga harus melakukan hal sama seperti apa yang saya lakukan. Tentu saja nggak ada yang mau mereka. Kenapa? Ya siapa yang mau seperti itu? Tapi apa sebenarnya terjadi? Karena we see only what we know, yang kita tahu itu wah seperti itu ya, menjijikkan. Padahal ketika profesor mencelupkan jarinya di sini, yang dijilat itu yang jari yang lain, yang dicelupkan sini jilat yang sini. Kenapa dia bilang manis ya? Karena teori diabetes itu karena itu artinya dalam pengamatan ini kan manusia mengamati itu, jari dicelupkan, kemudian jilat mengatakan bahwa itu. Tapi dia kan subjektif, apa saja yang dilihat ya seperti itu kok, kan nggak boleh. Pelajaran bahwa dalam pengamatan itu harus avoid subjektif. Karena observation itu tidak sekedar melihat sesuatu. It also involve a mental process. Jadi termasuk di dalamnya proses mental. Enggak, itu enggak mungkin. Ya seperti itu. Atau nanti kita lihat, observasi itu tidak hanya sekedar melihat sesuatu dan mencatat apa yang dilihat. Tapi ada proses mental. Proses mental itu ketika kita melihat sesuatu, kita tidak hanya fokus ke satu tempat saja, ke beberapa yang lainnya juga ikut mempengaruhi kenapa kita sampai pada pengamatan yang seperti itu. Observation was followed by intuition. Observasi pengamatan itu diikuti dengan intuisi. Intuisi itu dari mana? Intuisi itu yaitu ketika Anda sampai pada tahap pengamatan, Anda kan punya bekal yang cukup banyak terkait dengan teori-teori, hipotesa, tapi sampai entah hipotesanya disimpan. Yang kemudian ketika mengamati itu benar bisa expand ya, bisa berkembang datanya itu. Tidak sekedar data dari angka itu, tapi ada hal yang lain. Scientific observation, spontaneous or passive observation. Jadi mengamati itu spontan. Spontan itu gimana ya? Begitu diamati itu ada datanya, ada angkanya, tulis berapapun di situ. The thing notice relate to some relevant knowledge or past experience. Dulu waktu masih S1 atau di S2 ini juga ya, sebelum kalian riset ada praktikum ini itu, ketika Anda riset ada resemblance, ada recurrence, ada kemiripan, seperti pengulangan waktu praktikum dulu itu ya. Karena pengetahuan di the past experience itu menjadi sangat relevan ketika mengamati ya. Tentu saja ketika Anda nanti riset tentang jamur, pemahaman tentang jamur dan segala macamnya,
harus Anda kuasai, termasuk ketika ada mata kuliah yang ada praktikumnya Anda pernah melakukan. Saya pernah melakukan running electrophoresis, saya pernah melakukan PCR dalam praktikum dan sebagainya. Karena di dalam pengamatan itu spontan dan pasif. Pasif itu ya apa adanya, nggak boleh terpengaruh macam-macam yang termasuk perasaan nggak boleh masuk ya. Perasaan seperti apa ketika Anda sedang patah hati atau sedang kelaparan gitu. Wah, nanti kita makan siangnya nanti saya mau mengamati. Oh jangan, makan dulu. Terus setelah kebutuhan primernya terpenuhi baru. Itu yang spontan. Yang kedua ada induced or active observation. Observe resemblance or correlation between things that on the surface appear quite unrelated. Jadi ini induced, kalau yang spontan itu tidak terkait dengan hipotesa ya, begitu ada tulis. Yang kedua induced, kita mengamati, kita langsung terikat hipotesa. Apa itu nggak boleh Pak? Boleh. Bolehnya gimana? Bolehnya itu nanti di dalam kita harus kontemplasi. Kontemplasinya kembali ke MN dan M. Oh, M yang satu betul, M yang satu betul. Waduh, itu salah kemarin saya pakai bahan. Pakai alat apa ya untuk ngukur? Ya itu ya. Untuk menimbangnya mungkin kelebihan 0,5 gram. Pak ya. Bisa. Itu induce or itu. Cuma yang jelas baik itu spontaneous maupun induce itu unexpected, hal-hal yang unexpected itu harus disiapkan. Kita harus siap pada hal yang unexpected karena tidak semua hal itu bisa kita kuasai sepenuhnya. Observe an experiment with an open mind. Amati eksperimen itu dengan pikiran yang terbuka apa adanya yang ada di situ, jangan terpengaruh yang lain-lain. Pengaruh yang paling sulit untuk dilakukan adalah pengaruh dari diri sendiri. Pengaruh dari diri sendiri itu apa? Itu tadi bahwa kita harus sehat, mental harus benar. Nggak boleh sedang depresi melakukan pengamatan, nggak boleh. Depresi karena berbagai hal ya. Cuma sekarang lebih banyak depresinya, tapi saya minta kalian jangan. Observe an experiment with an open mind. Dahulukan yang penting. Kebutuhan primer dari kita harus dipenuhi. Tadi saya sampaikannya. Pas pengamatan, pas makan siang. Saya sudah terbiasa puasa kok. Gak apa-apa, ditunda 1 jam. Beda. Puasa dan tidak puasa itu beda ya. Psikologi ya, tubuh kita, psikologi kita itu tak berbeda. Pada saat puasa kita memang bisa menunda makan ya, meskipun kalau buka puasa pasti deh tepat waktu. Orang Indonesia itu yang nggak pernah tepat waktu kecuali buka puasa, pasti tepat waktu. Ketika kita tidak pada kondisi puasa wajib seperti ini, jangan pernah menunda kebutuhan primer. Dalam pengamatan maka scrutiny itu apa? Yang teliti, betul-betul perhatikan semuanya itu. Making detail notes, perlunya peneliti. Kalian semua nanti punya logbook ya. Logbook, saya sudah pernah bicara di kesempatan lain. Buku yang berisi catatan penelitian dimulai pada saat Anda membuat proposal. Ketika Anda membuat proposal, Anda catat poin-poin yang penting. Tidak hanya poin, kalau perlu agak sedikit lengkap di situ, ditulis dengan paragraf satu paragraf. Ketika konsultasi dengan DPA, kalau perlu yang selama ini banyak dilakukan, kalian mungkin dulu pernah di waktu S1 ya, direkam. Karena mungkin dosen dengan ngomong saja gitu ya, ngomong sampai coret-coret di papan tulis atau di kertas seperti itu. Mungkin tidak semua apa yang dikatakan itu bisa Anda ingat dengan baik, Anda catat, Anda rekam. Catatnya di mana? Di logbook. Jangan di kertas, nanti saya pindah di logbook. No way, itu 2 kali kerja. Iya Pak, saya pasti, ya itu 2 kali kerja. Anda akan 2 kali energi yang diperlukan di situ. Buang-buang waktu. Langsung logbook.
Logonya seperti apa saja boleh. Tapi saya menyarankan kalau logo jangan yang apa itu, model buku sekarang itu ya, yang ada apa namanya, yang mudah disobek. Ya buku yang lainnya sih juga mudah disobek juga ya. Kebetulan saya nggak punya buku seperti itu. Pakai buku biasa. Pakai buku biasa. Pakai buku biasa gini. Ini ya bisa disobek sih. Tapi ini lebih baik langsung ditulis di situ. Sehingga di situ akan banyak sekali catatan-catatan. Ketika Anda lupa, Anda bisa kembali ke situ. Tiap Anda kapan tandanya dikasih tandanya, kalau perlu jamnya, kapan itu yang ditulis di situ. Making detail notes and drawings. Drawings ini karena statement ini ditulis sudah agak lama, maka drawing di sini saya konversi menjadi picture, taking picture. Sehingga dalam ilmu penyakit kembar fitopatologi, kita kalau mengamati tidak hanya data numerik, ini juga saya sampaikan beberapa kali, tapi juga data visual. Kita belajar, kita penelitian tentang penyakit, gejalanya kayak apa, morfologi bakterinya, koloninya kayak apa, jamur kayak apa, nanti hasil dari elektroforesis BNP-nya seperti apa, dan seterusnya. Itu bukan drawing lagi, tapi makanya ketika proses penelitian sudah masuk, Anda masuk ke situ, memori HP di-put nih 90%. Artinya kasih room 90% dari ruang situ. Kalau perlu tambahkan eksternal disk ya, bukan eksternal, tambahan disk itu ya. Dedikasikan untuk data penelitian. Anda menulis data penelitian, terutama yang data-data visual ya. Kalau data-data numerik Anda tulis di logbook itu boleh juga di laptop langsung, di tablet langsung, di smartphone atau akan sangat ragu nggak karuan ya. Tapi kalau Anda perlu beli smartphone khusus untuk mencatat data itu ya silakan aja, apa. Meskipun kadang juga ada drawbacknya apa. Kalau kita punya catatan di kita itu pertama kali ketika kita akan mencari kembali itu, waduh, dulu filenya apa ya, tak kasih nama apa. Ketika nama filenya ketemu, waduh, di folder mana itu ya. Karena nanti akan ada banyak sekali itu. Seperti kuliah saya yang pertama kali itu, untuk riset kan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Data sebanyak-banyaknya, foto sebanyak-banyaknya. Ketika Anda, wah ini putar secara udah bagus perspektif dari pemula peneliti. Itu kadang kemudian banyak yang tidak match dengan yang seharusnya. Sehingga ketika dibawa ke dosen pembimbing untuk konsultasi, itu tidak disetujui. Nggak boleh, nggak bisa. Ketika Anda hanya punya satu itu, wah, nangis itu ya. Saya bisa mendapatkan nilai saat industri untuk melakukan eksperimen itu lagi. Nggak buat foto yang banyak dari berbagai angle. Be as precise as possible, secermat mungkin ya. Secermat mungkin ya, itu tadi pakai ukuran internasional. Kalau pakai mengukur gejala, pakai penggaris yang digariskan sampai inci itu, mili ya, yang terkecil itu mili ya. Anda bisa mengukur sampai situ. Kalau sampai mikron itu di bawah mikroskop pakai apa itu namanya, mikrometer. Anak-anak sekarang masih kenapa mikrometer itu. Be precise as possible, secermat mungkin. Power of observation can be developed by cultivating in the habit of watching things with an active inquiring mind. Nah ini ya, the power of observation. Anda bisa mengamati lebih jeli, lebih baik, lebih pintar. Mengamati lebih pintar itu artinya akan mendapatkan data yang seobjektif mungkin. Dapat dibentuk dengan membiasakan diri. Membiasakan diri untuk apa itu ya, sebenarnya praktikum itu sangat membantu sekali ya, untuk nanti kalian
Bisa begitu ya. Supaya nanti ketika melakukan itu sudah sangat baik begitu. Dan juga ditambah satu lagi kerjasama yang baik antar mahasiswa. Kalian tidak, teman Anda itu bukan bersaing, tapi kompanyon yang sama-sama berusaha untuk lulus baik-baiknya, dengan peroleh data sebaik-baiknya, bekerja sama sebaik-baiknya, tidak ada kata kompetisi. Wah, itu bersaing, saya bukan bersaing, tapi teman sejati yang akan mengantarkan bersama-sama mendapatkan data yang baik. Itu ditulis sebagai tesis, ditulis sebagai artikel ilmiah, karena kalian nanti harus publikasi. At first, one must do things consciously and laboriously. Jadi mula-mula memang harus dilakukan secara sadar ya, dan saja nanti akhirnya juga harus secara sadar penuh sih. And laboriously, laborious itu butuh waktu banyak ya, butuh tenaga banyak. Seperti hanya ketika Anda biasakan membaca ya. Ada berapa banyak artikel yang Anda baca? Dalam 1 minggu Anda baca berapa artikel itu? Sebab nanti pada saatnya menyusun proposal, itu harus bisa membaca artikel dalam jumlah besar ya, untuk bisa mendapatkan fakta-fakta, untuk bisa menyusun nanti tinjauan pustaka, menyusun hipotesa dan sebagainya. Pada awalnya itu laborius ya, butuh waktu banyak, tapi dengan praktis kemudian akan menjadi otomatis ya. Artinya baca jurnal awalnya ya, ini kok gini-gini aja sih bacanya, nggak menarik itu apanya gitu. Tapi ketika terus dibaca kita akan mudah terbiasa ya. Allah bisa karena biasa. Effective scientific observation also require a good background. Pengamatan saintifik yang efektif itu memerlukan background. Backgroundnya apa ya? Sebelum nanti Anda betul-betul melakukan pengamatan itu, Anda kan mengambil beberapa mata kuliah. Itu background. Good background yang baik, Anda menguasai itu. Anda tahu betul teori di balik nanti eksperimen yang Anda lakukan itu seperti apa. Yang expected seperti apa, yang unexpected seperti apa. Itu Anda akan tahu betul dengan good background. Maka kuliah-kuliah yang 3 semester ya, karena semester yang 4 kan sudah didedikasikan sepenuhnya untuk itu, melakukan dengan sebaik-baiknya. For only by being familiar with the usual can we notice something as being unusual. Karena dengan familiar, dengan kenal betul apa yang diharapkan, apa yang biasa, apa yang umum, apa yang benar, kita akan tahu yang salah, yang enggak. Kalau kita paham betul rastronia itu seperti apa koloninya, maka di dalam cawan peti ada banyak sekali kontaminan, no problem. Ketika kalian tahu betul ini koloni hifa dari Phytophthora infestans yang seperti apa, Anda tak akan resah ketika di situ ada banyak kontaminan, ada bakterinya, ada trichodermanya. It's no problem, saya tahu ini, saya ambil, saya monikan gitu. Familiar with usual, maka kita akan notice yang unusual itu kayak apa, atau yang unexplained itu kayak apa. Sehingga tadi good background, teori-teori harus baik-baiknya dilaksanakan dan yang sebaik-baiknya, karena itu akan apa itu yang akan mendukung langkah Anda selanjutnya. Nah, itu tadi ya kaitannya dengan observation. Seperti halnya tahun-tahun yang lalu untuk mata kuliah ini saya memberikan hadiah pada mahasiswa, tapi belum yakin di depan. Setelah libur akan saya sampaikan hadiahnya itu ya. Ini hadiahnya tidak jauh-jauh dari ini. Ayo sana baca atau mungkin pokoknya menarik deh bagian dari sini, atau apa yang tersirat, bukan yang tersurat ya, tersirat apa,
tersirat itu yang tidak tertulis di sini secara langsung. Tapi itu nanti saja nih. Itu adik-adik kuliah saya hari ini agak sulit ya, kayak sahabat kita tuh kayak gitu sih isinya itu. Untuk itu lagi-lagi seperti kemarin ya, saya minta untuk mengambil foto salah satunya. Ini gimana caranya kok hanya ada 3 yang muncul di layar. Ya, silakan di fotonya 1, 2, 3 yang satu ya, Haji. Oke, silakan ambil salah satu seperti yang tadi pagi saya nanti di share ya fotonya. Oke, siapa yang mau ambil? Baik, saya Prof. Ya, di apa nih? Aku